Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas PGRI Adibuana Surabaya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Harga Pokok Produksi. Perkenalkan, nama saya Satria Krisna Putra dari kelas akuntansi G angkatan 2019 dengan NIM 1916085. Perkenalkan, nama saya Izulis Wanti, NIM 191600157. Perkenalkan, nama saya Francisca Karini Enas, NIM 191000114, kelas akuntansi G 2019. Perkenalkan, nama saya Riva Safia Julia Indrian dengan NIM nomor 191600285. Perkenalkan, nama saya Saila Indana Zulfa dengan NIM 191600253. Pengertian harga pokok produksi merupakan jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk membuat suatu produk. Produk yang telah selesai diproduksi akan dilanjutkan ke proses selanjutnya sesuai prosedur perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penentuan harga pokok produksi. Yang pertama, untuk menentukan harga jual suatu produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, untuk menghitung laba rugi secara periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses yang disajikan dalam neraca. Ketiga, elemen-elemen harga pokok produksi. Pertama, persediaan awal barang dagangan. Persediaan awal barang dagangan adalah persediaan barang dagangan yang terdapat di awal tahun buku berjalan. Saldo persediaan awal perusahaan dagang terdapat pada neraca saldo laporan neraca tahun sebelumnya. Kedua, persediaan akhir barang dagangan. Untuk persediaan akhir barang dagangan merupakan persediaan barang-barang pada akhir suatu periode atau tahun buku berjalan. Ketiga, pembelian bersih. Pembelian bersih merupakan seluruh pembelian barang dagangan yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang dagang secara tunai. Keempat, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan dasar yang akan digunakan untuk membentuk bagian yang meluruh menjadi barang jadi atau produk jadi. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi dapat diperoleh melalui pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Kelima, biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja merupakan kegiatan fisik yang dilakukan oleh karyawan untuk mengolah suatu produk. Keenam, biaya overhead. Dalam suatu perusahaan, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan suatu produksi langsung. Semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi adalah biaya produksi tidak langsung. Materi yang keempat yaitu metode penentuan harga pokok produksi. Dalam menentukan unsur-unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing menurut Mulyadi tahun 2010. Yang pertama yaitu ada full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua yaitu ada variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Setelah mendengar penjelasan mengenai harga pokok produksi, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dan menerangkan langkah-langkah dalam menghitung harga pokok produksi. PT Suka Suka adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur,
pembuatan spare part motor. Pada awal bulan Juli, PT Suka-Suka memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 50 juta rupiah. Bahan setengah jadi sebesar 100 juta rupiah. Dan persediaan spare part siap jual sebesar 150 juta rupiah. Untuk proses produksi spare part di bulan Juli, PT Suka-Suka membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta rupiah. Selama proses produksi, terdapat biaya pemeliharaan bahan mesin sebesar 10 juta rupiah. Pada akhir bulan Juli, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta rupiah. Sisa bahan setengah jadi sebesar 10 juta rupiah. Dan sisa spare part siap jual sebesar 25 juta rupiah. Berapakah harga pokok produksi dari PT Suka-Suka? Tahap pertama yakni menghitung bahan baku yang digunakan. Rumus untuk menghitung bahan baku yang digunakan adalah saldo awal bahan baku ditambah persediaan bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku, yakni 50 juta rupiah ditambah buka kurung 750 juta rupiah ditambah 20 juta rupiah tutup kurung dikurangi 80 juta rupiah sama dengan 740 juta rupiah. Tahap kedua yakni menghitung biaya produksi. Rumus untuk menghitung biaya produksi adalah bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi, yakni 740 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Tahap ketiga yakni menghitung harga pokok produksi. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi, yakni 750 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah dikurangi 10 juta rupiah sama dengan 840 juta rupiah. Tahap keempat yakni menghitung HPP. Rumus menghitung HPP adalah harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir, yakni 840 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah dikurangi 25 juta rupiah sama dengan 965 juta rupiah. Jadi HPP dari PT Suka-Suka pada bulan Juli adalah 965 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang telah kami sampaikan tadi semoga bermanfaat dan semoga dilancarkan dalam mengerjakan UTS. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.